Halo pemirsa, selamat datang dan terima kasih sudah bersama kami. Kabar terbaru datang untuk para PNS dan pensiunan. Presiden Prabowo Subianto resmi menekan Perpres nomor 79 tahun 2025 yang menjadi langkah penting terkait kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Lalu seperti apa dampaknya bagi masyarakat? Berikut informasi selengkapnya. Di tengah harapan jutaan aparatur sipil negara dan pensiunan, isu kenaikan gaji PNS untuk tahun 2026 masih berada dalam fase menunggu. Pemerintah memang telah memberikan sinyal kuat setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Namun hingga kini, kepastian realisasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlihat. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa kenaikan gaji belum juga berjalan meski Perpres sudah diterbitkan? Jawabannya berada pada satu tahapan penting dalam birokrasi pemerintahan, yakni regulasi teknis berupa peraturan pemerintah atau PP. Dalam sistem kebijakan nasional, Perpres memang menjadi penanda arah kebijakan, tetapi pelaksanaan nyata tetap membutuhkan aturan turunan yang lebih teknis. Tanpa PP, sistem penggajian negara belum dapat diubah secara resmi. Karena itu, persoalan utama saat ini bukan terletak pada ada atau tidaknya anggaran negara, melainkan pada proses administrasi dan penyusunan aturan pelaksanaan yang masih berlangsung. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahkan memberi gambaran sederhana mengenai situasi tersebut. Menurutnya, Perpres hanyalah pintu awal, sementara kendaraan utama berupa aturan teknis masih menunggu untuk dijalankan. Pernyataan itu sekaligus meluruskan anggapan bahwa keterlambatan kenaikan gaji disebabkan kondisi fiskal negara yang melemah. Jika melihat data makroekonomi, kondisi keuangan pemerintah sebenarnya masih relatif stabil. Hingga akhir Maret tahun 2026, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tercatat sekitar Rp240,1 triliun atau setara 0,93% dari produk domestik bruto. Angka tersebut masih berada dalam batas aman sesuai desain fiskal pemerintah. Bahkan saldo anggaran lebih masih berada di atas Rp423 triliun. Kondisi ini menunjukkan ruang fiskal pemerintah belum sepenuhnya tertekan. Di sisi penerimaan negara, performa APBN juga menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau sekitar 18,2% dari target tahunan. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar seiring membaiknya aktivitas ekonomi nasional. Data tersebut sebenarnya memberi sinyal bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menopang kebijakan kesejahteraan termasuk kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Namun pemerintah tetap memilih berhati-hati. Hal ini tidak terlepas dari tingginya belanja negara yang terus meningkat untuk membiayai berbagai program prioritas nasional. Salah satu program dengan alokasi besar adalah program makan bergizi gratis yang menyerap anggaran lebih dari Rp70 triliun. Selain itu, pemerintah juga masih fokus pada perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Dalam situasi seperti itu, setiap tambahan kebijakan belanja termasuk kenaikan gaji harus dihitung secara matang agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal jangka panjang. Di tengah penantian kenaikan gaji, kabar yang lebih pasti justru datang dari sektor pensiun. Taspen memastikan pencairan gaji pensiunan PNS untuk Mei tahun 2026 tetap dilakukan tepat waktu mulai tanggal 1 Mei meski bertepatan dengan libur nasional Hari Buruh. Kepastian ini menjadi penting bagi jutaan pensiunan yang sangat bergantung pada pembayaran rutin setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Korporat Sekretari Taspen, Hendra, menjelaskan bahwa sistem pencairan kini semakin modern melalui layanan digital. Peserta kini dapat melakukan verifikasi biometrik mandiri melalui aplikasi resmi andal by Taspen tanpa perlu antre di kantor cabang, ujar Hendra. Melalui aplikasi tersebut, pensiunan cukup melakukan swafoto untuk proses autentikasi data sehingga pencairan dana dapat berjalan lebih cepat dan praktis. Meski demikian, dari sisi nominal belum ada perubahan pada gaji pokok pensiunan. Besaran gaji masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dengan rentang sekitar Rp1,7 juta hingga Rp4,9 juta tergantung golongan masing-masing. Namun tunjangan tetap diberikan secara rutin mulai dari tunjangan keluarga,
tunjangan pangan, hingga gaji ke-13 yang akan dicairkan pertengahan tahun. Hendra juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai informasi kenaikan gaji yang beredar di media sosial tanpa dasar resmi. Selama belum ada regulasi baru yang diterbitkan pemerintah maka informasi tersebut dapat dipastikan belum valid, tegasnya. Selain wacana kenaikan gaji, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji reformasi sistem penggajian ASN melalui konsep single salary. Sistem ini bertujuan menyederhanakan pola penghasilan PNS yang selama ini terdiri dari banyak komponen tunjangan terpisah. Nantinya penghasilan akan dirangkum dalam satu struktur yang lebih transparan dan mudah dihitung. Dalam kajian awal, skema tersebut diproyeksikan menghasilkan penghasilan mulai 3,1 juta rupiah hingga 22 juta rupiah per bulan tergantung jabatan dan tanggung jawab. Pemerintah disebut akan memprioritaskan kelompok pelayanan publik terdepan seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga TNI dan Polri dalam kebijakan peningkatan kesejahteraan. Guru di daerah terpencil dan wilayah 3T juga menjadi perhatian karena selama ini banyak yang masih menerima penghasilan relatif rendah dibanding beban kerja yang dijalankan. Pada akhirnya, persoalan kenaikan gaji PNS dan pensiunan bukan hanya tentang tambahan nominal pendapatan. Ini adalah soal bagaimana negara menjaga keseimbangan antara kesejahteraan aparatur dan stabilitas ekonomi nasional. Selama peraturan pemerintah belum diterbitkan, kenaikan gaji memang masih berstatus menunggu. Namun pemerintah memastikan sistem pembayaran gaji dan pensiun tetap berjalan normal dan stabil. Bagi PNS dan pensiunan, situasi saat ini mungkin menuntut kesabaran lebih panjang. Tetapi di tengah ketidakpastian itu, satu hal yang tetap dijaga pemerintah adalah kepastian bahwa hak dasar mereka tetap dibayarkan tepat waktu sambil menunggu keputusan final mengenai kebijakan kenaikan gaji tahun depan. Pemirsa, itulah informasi mengenai kenaikan gaji PNS dan pensiunan setelah Presiden Prabowo Subianto menekan Perpres nomor 79 tahun 2025. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di informasi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.